Pemirsa, menyikapi masih tingginya harga minyak goreng ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho menyampaikan kenaikan harga minyak goreng tidak terlepas dari kenaikan harga CPO internasional yang terutama disebabkan turunnya pasokan dari Malaysia. Meskipun Indonesia merupakan negara eksportir utama CPO, namun masih terbatasnya integrasi antara produsen di hulu dan hilir menyebabkan produsen dalam negeri harus membeli CPO dengan harga internasional. Menurut Trisno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat memimpin rapat mengenai stabilitas harga minyak goreng yang dilaksanakan secara hybrid di kantor Kementerian Perdagangan mengatakan operasi pasar akan dilakukan dengan lebih intensif. Sementara di Bali untuk menahan laju kenaikan harga minyak goreng, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Bali melakukan operasi pasar di 5 kabupaten kota di Bali, yakni Jembrane, Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Badung. Selain itu dilakukan upaya menjaga kelancaran distribusi pasokan. Ia mengungkapkan tim pengendali inflasi nasional juga melakukan upaya persuasif kepada produsen untuk berproduksi dalam rangka mencegah kelangkaan minyak goreng yang berisiko mendorong kenaikan harga lebih tinggi. Trisno menyebut seiring upaya pengendalian tersebut, Kemendag mengeluarkan pencabutan larangan peredaran minyak goreng curah yang akan diikuti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 36 tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Perubahan terutama akan menyasar pasal 27 yang menetapkan bahwa 31 Desember 2021 merupakan hari terakhir peredaran minyak goreng curah. Dengan demikian diharapkan suplai minyak goreng dapat terjaga. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas perkebunan pertanian harus terus didorong dalam rangka memperkuat supply chain kelapa sawit di Indonesia untuk mendukung kestabilan harga. Di samping itu, perlu ada diversifikasi produk minyak goreng berbahan sawit menjadi minyak goreng nabati berbahan lainnya, misalnya canola oil dan corn oil. Citamaya, Bali Post melaporkan.